Balance Perdana Putra adalah musisi yang sejak kecil tumbuh di kawasan Keraton Yogyakarta. Tak heran jika ia sangat akrab dengan budaya dan tradisi Jawanya. Nama panggungnya kerap dipanggil gamelan, yakni gabungan antara gamelan dan balance. Di sisi lain, Balance justru memiliki selera musik yang unik, yaitu punk dan metal. Oke, sejarahnya itu memang bapak saya musisi gitaris Roland Band tahun 80-an gitu ya. Terus dari kecil tuh aku udah dicekokin musik-musik metal gitulah. Jadi memang ambisiku waktu kecil pengen kayak bapakku, pengen jadi gitaris gitu lah. Jadi aku memainkan lagu-lagu musik-musik metal gitu. Mulai SMP aku mulai mengenal genre lain, terus aku mulai ngeband pertama tuh SMP bawain Nirvana, lagu grunge. Terus mulai kenal Mamok. Waktu itu tuh Mamok tuh temennya kakakku, kakakku tuh udah band pang-pangan waktu itu. Fucking Chicken namanya, tahun berapa ya, 96 kalau nggak salah, 96. Terus aku dikenalin sama Mamok. Mamok sering main ke rumah, kita sering ngobrol, terus akhirnya aku diajak gabung ke band itu, band pang-pangan. Wah asik kita, ya udah. Karena bener-bener genre yang baru kan, maksudnya dari metal terus mengenal terus dunia grunge, terus akhirnya ketemu Mamok dan bikin band punk waktu itu, terus kenal beberapa skena punk dan beberapa temen baru. Sejak masa sekolah, Balance banyak menghabiskan waktu bersama Heri Wioso alias Mamok. Di bangku sekolah menengah atas, Balance bertemu Heldi dan mulai tertarik mengaransemen musik dengan komputer. Kenal Mamok dan Heldi, terus akhirnya waktu itu terus Mamok, ayo bikin musik aja, rap aja. Susah kalau gimana caranya. Terus ya udah bikin format band waktu itu, terus akhirnya bikin band rapcore waktu itu alirannya ya. Jadi hardcore, cuman waktu itu bawain Dotset, terus akhirnya pakai nama God Mid Blind waktu itu. Terus di skena panggung udah mulai manggung ya, waktu zaman pang-pangan kita udah manggung. Waktu itu manggung ya naik bass gitulah. Berjalannya waktu terus akhirnya mulai mengenal komputer, musik digital, akhirnya bisa nih bikin musik hip hop pakai ini nih. Akhirnya ya udah kita nggak butuh band. Waktu itu juga God Me Blind akhirnya karena berubah arah sudah secara, maksudnya si Richie waktu itu juga dia pinginnya lebih ke emo atau seperti itu, terus beda sama keinginanku dan Mamok. Akhirnya ya udah aku sama Mamok bikin grup rap akhirnya waktu itu namanya sebelumnya Jahanam tapi namanya South Central Rhyme Syndicate. Ya sini memang misuh bahasa Inggris kayak seneng. Ya itu terus bikin musik pakai komputer, akhirnya dibantu Heldi. Saat ini Balance meniti karir sebagai seorang produser musik, beatmaker, dan rapper. Tak hanya menggarap di lingkup lokal Jogja, namun juga musisi nasional hingga mancanegara. Mulai dari teman-teman di Jogja hampir semua tuh yang udah pernah aku produce. Jakarta itu juga banyak, ada Sekoci, Yako, Panji, banyak pokoknya. Terus selain itu juga aku memproduksi musik dangdut juga aku bikin, cuman dangdutnya lebih dangdut modern. Sebenarnya kalau yang dangdut itu biasanya dari pesanan gitu, dari pesanan label gitu. Artis-artisnya juga artis banyak juga. Terus aku juga selain itu bikin musik buat backsound, iklan juga aku bikin, jingle aku bikin. Karena ya aku semenjak pulang dari Amerika itu memutuskan untuk 100% di musik gitu. Karena sebelumnya kan aku masih nyambi kantor kan. Dan pulang dari Amerika aku nggak bisa izin kantor, nggak di ACC untuk cuti. Ya udah aku keluar dari kantor. Keluar dari kantor, kamar lagi ke Amerika toh. Ya udah sepulang dari kantor aku memutuskan untuk 100% di musik, dan waktu itu aku cuma bisa bikin musik hip hop toh, belum bisa bikin musik yang lain. Nah aku memutuskan tahun 2011 itu aku harus bisa bikin musik semuanya. Aku harus bisa bikin musik dangdut, bisa bikin musik pop, apa aja aku harus bisa dan aku harus pelajari.
dan aku nggak bisa main alat musik. Nggak, aku nggak bisa, suruh nggak bisa. Sebagai pemain di industri musik, Balance menjaga orisinalitas setiap karyanya. Uniknya lagi, Balance hampir tidak pernah mendengarkan musik lain sebagai referensi. Dia justru lebih gemar mengulik nada sendiri atau asik bermain dengan burung peliharaannya di rumah. Kalau feeling nada aku udah tahu, aku udah terlatih mungkin dari kecil ya, dan bakat juga gitu loh. Jadi fales nggak fales itu aku tahu, sangat tahu. Yang aku pelajari ya aransemennya bagaimana, ya seperti itulah. Secara musikalitasnya sih, semua aku harus bisa. Ya udah, akhirnya aku udah mulai serius bikin musik buat iklan dan yang lain juga, scoring film bantuin juga pernah. Seperti itu. Kalau di rumah itu nggak dengerin musik, begitu di dalam studio itu aku tuh betah sampai pagi, nggak tidur betah. Jadi datang sore gini terus pulangnya besok pagi. Karena kalau udah di dalam gitu ngulik gitu udah terbawa, nggak tahu-taunya dan subuh gitu, udah subuh seperti itu. Jadi terlalu asik udah. Mungkin itu. Mungkin kalau aku seharian dengerin musik terus mungkin capek, jenuh ya. Mungkin terus waktu aku produksi gitu capek gitu loh, telinga capek gitu. Mungkin itu aku.